Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'du. Para jamaah sekalian, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita masih bisa bersama-sama hadir untuk menjalankan salah satu kewajiban kita, yaitu menunaikan salat subuh berjamaah. Dan alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita masih bisa berkumpul bersama, yang insya Allah nanti kita akan sama-sama mendengarkan taklim untuk kajian yang akan disampaikan oleh guru kita Dr. Kiai Haji Muhammad Kamal Hakim MA dengan kajian hadis Arba'in Nawawi. Semoga apa yang disampaikan beliau memberikan manfaat bagi kita semuanya. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya serta seluruh pengikutnya yang senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya sesuai ajaran dan tuntunannya. Semoga kita semuanya mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Namun sebelum kajian dimulai, mari kita sama-sama membaca ulang kitab surat Al-Fatihah. Semoga senantiasa kita dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyati wa qurbiyati sholihah bi barakatil Qur'an Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih, dan seperti biasa kita nanti di penghujung taklim kita akan waktu untuk sesi tanya jawab barangkali ada jamaah yang bertanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam.
Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami اللهم صل وسلم wa barik alaihi. الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام وأعطانا بالصحة والعافية وجمعنا في هذا المكان موضع من رياض الجنان. اللهم صل وسلم على سيد الأنام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم علمنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. وبعد para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita dapat menunaikan kewajiban kita melaksanakan salat subuh secara berjamaah sekaligus dilanjutkan dengan taklim makanan kita. Pada pagi hari ini kita insyaallah akan membaca hadis Arba'in Nawawi. Kita masuk kepada hadis yang ke-18. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif fi kitabihi wa 'adam nab'ihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fi daraini amin. Al-hadithu al-thani ashar. Hadis yang ke-18. Taqwallahi ta'ala wa husnul khuluqi. Tentang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan husnul khuluq, berakhlak yang baik. An Abi Dzarrin Jundub bin Junadata wa Abi Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari sahabat Abi Dzar Jundub bin Junadah dengan Abi Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Wa bi sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan ikutilah dari perbuatan buruk dengan perbuatan baik yang akan menghapusnya. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Dan pergaulilah dan berinteraksilah dengan orang lain dengan akhlak yang baik. Rawahu Tirmidzi. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Lughatul hadis, makna secara bahasa daripada hadis ini, ittaqillaha, ay at-taqwa fil lughah ittikhaz wa wiqayah wa hajiz yamna'uka wa yahbaluka mimma takhafu minhu wa tahzaru. Bertakwalah engkau kepada Allah. Ittaqillah, masdarnya takwa. Secara bahasa takwa itu ittikhad wiqayah, mengambil daripada al-wiqayah, wiqayah pencegahan. Ya.
wahajiz, serta menghadang, mencegah, menghadang atau menahan, yang melakukan, yang akan menahanmu, wa yahfazuka, dan menjagamu, mimma takhafu minhu, dari sesuatu yang engkau takuti, wa tahzunu, dan engkau berhati-hati akannya. Wa taqwallahi azza wa jalla an taj'ala al-'abdu bainahu wa baina ma yakhshahu min iqabihi wa wiqayati taqihi wa tahfazu minhu. Bahwa takwa kepada Allah itu seorang hamba menjadikan antaranya, bainahu, antara dia, wa baina ma yakhshahu, dan antara apa yang ditakutkan, min iqabihi, daripada hukuman, wa wiqayatan, pencegahan terhadap apa? Taqihi, yang ditakutkan, wa tahfazu minhu, dan menjaga engkau dari hal tersebut. Wa yakunu dzalika bi imtithali awamirihi wa ijtinabi nawahihi, dan takwa itu dengan apa? Bimtithali, dengan melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi akan larangannya. Takwa Allah bila tahsyahu, takut kita pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi takut ini maknanya bukan menjadikan kita menjauh. Kalau takut kita kepada harimau, kepada macan, takut ingin menjauhi. Tapi takut pada Allah Subhanahu wa taala itu menghadirkan keinginan kita untuk mendekati Allah Subhanahu wa taala. Takut apabila kita melanggar perintah Allah. Lalai kita terhadap perintah Allah, atau melanggar apa yang telah dilarangnya, takut kita. An-iqabi, karena ada konsekuensi ketika kita melaksanakan sesuatu yang dilarangnya atau mengabaikan apa yang diperintahkannya, tentu ada hukuman. Dan hukuman ini akan diperhitungkan nanti, khususnya di yaumil hisab, nanti pada hari perhitungan. Mungkin di dunia belum terlihat, belum diberikan hukuman oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang muslim tidak sholat misalkan, tidak langsung Allah berikan hukuman. Tapi kalau Allah menyayangi seorang hamba ketika dia melaksanakan satu perbuatan dosa, ajalallahu ubahtahu di dunia, Allah akan percepat hukumannya di dunia, biar nanti di akhirat tidak terlalu berat. Tapi kalau Allah menghendaki satu keburukan pada seorang hamba, Allah akhirkan nanti hukumannya nanti yaumul akhir, yaumul qiyamah, yaumul hisab, akan dimintakan pertanggungjawaban kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah takwa kepada Allah. Di dalam besarnya ini sering disampaikan. Salah satu wasiat daripada khatib ketika memberikan khutbahnya pada hari Jumat adalah menyeru kepada ketakwaan dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Inilah ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Haitsu ma kunta ay bi ayyi zamanin wa maqadin kunta fi.
dilihat orang. Pun ketika kita sendiri, seorang diri, bisirri wal alaniyah, baik terlihat secara kasat mata oleh orang lain atau tersembunyi sekalipun, ketakwaan harus ada dalam diri kita. Wahdaka au fil jami', baik sendirian ataupun secara beramai-ramai, ketakwaan harus ditunjukkan. Ra'akan nasu am lam yarawk, baik dilihat orang atau tidak, maka ketakwaan ini itulah yang hakiki. Kalau dia menyembunyikan ketakwaannya, ya takwanya ketika dilihat orang dalam keadaan ramai, berarti belum takwa sepenuhnya. Masih ada yang diharapkan, ya, ingin pujian manusia, ingin diangkat oleh manusia. Tapi hakikatnya takwa itu kapanpun dan dimanapun kita berada, ketakwaan harus melekat pada diri kita sebagai seorang mukmin. Abdi au al-hik waf'al uqbaha mubasyaratan. Kita sebagai seorang muslim adalah manusia biasa. Tentunya ya, kita pasti akan melakukan kesalahan. Tetapi kesalahan ini, kekhilafan ini jangan direncanakan. Ya, bukan makna hadis ini ikutilah perbuatan jelek dengan perbuatan baik. Berarti berbuat jelek dulu, nanti bisa berbuat baik. Jangan. Artinya kita sebagai seorang manusia pasti salah, pasti khilaf. Al-insan bahalul khata' wa nisyan. Yang namanya manusia itu tempatnya salah dan lupa, pasti itu. Maka ketika kita berbuat satu perbuatan ya, keburukan, maka segera ganti, ikuti dengan perbuatan yang baik. Pasti dalam setiap hari kita menumpuk namanya dosa, maka ikuti setelah itu dengan perbuatan baik. Ya. Minimal kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon ampun, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kita ikuti dengan yang zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mohon ampun. Seluruh anggota tubuh kita ini sangat berpotensi untuk melakukan perbuatan dosa dan kejelekan. Maka karena itu ikuti dengan perbuatan yang baik. As-sayyi'atu adzamul ladzi yusdaru minka. As-sayyi'at adalah keburukan. Apa artinya? Adzam, dosa yang kita perbuat. Tambuha ay taziduha min sifatil min sahaifil malaikah al-katibin wa tarfa'u al-wa'ada anha. Perbuatan buruk ketika diikuti dengan perbuatan baik, maka tambuha akan dihapus. Dari mana dihapusnya? Min sahaif min sahifah, dari catatan malaikat yang mencatat. Ya, kita selalu dampingi oleh malaikat raqib dan atid. Perbuatan baik dan buruk kita dicatat. Dan ini bisa dihapus perbuatan buruk kalau selanjutkan dengan diikuti dengan perbuatan baik, maka akan dihapus dari catatan malaikat yang mencatat ini. Wa khaliq ay jahil nafsaka wa taqallubul mujamal. Wa khaliqin nas, dan bergaulilah dan berinteraksilah dengan orang. Artinya apa? Jahil
Sungguhlah dirimu untuk melaksanakan ini. Apa? Bihulukin. Huluk ayat tawbah wal majaz alladhi yantajihu anhu suluk. Hulukin jamaknya akhlak, ini isim mufrad. Itu adalah apa? Tabiat, kebiasaan yang muncul dari kita, dalam diri kita, dalam bentuk perilaku tentunya. Wa qad yusafu bis-su'i kama yusafu bil hasan. Yang namanya akhlak, tabiat ini bisa menjadi baik atau buruk. Maka min samaratul iman, buah daripada keimanan adalah husnul khuluq. Semakin beriman seseorang, maka mestinya berbanding lurus dengan akhlaknya. Akhlaknya makin bagus. Ketika sholatnya bagus, dijaga, bisa berjamaah terus di masjid, maka semestinya akhlaknya semakin baik. Kalau masih belum baik akhlaknya, berarti ada yang kurang pas. Sholatnya rajin di masjid, tapi masih nyakitin hati tetangganya dengan mulutnya, maka ada yang salah. Bukan sholat yang salah, tapi akhlaknya ini belum berbanding lurus dengan ketakwaannya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita menjaga hubungan kita dengan Allah secara vertikal, tetapi kita juga diharuskan untuk berbuat baik kepada manusia secara horizontal. Jadi kita bahasanya hablum minallah wa hablum minan nas. Dua hal ini, bertakwa pada Allah, tetapi jangan lupa kita berbuat baik kepada orang lain. Karena hubungan kita bukan hanya kepada Allah, tetapi juga hubungan kita kepada manusia, di mana kita bergaul, berinteraksi sebagai makhluk sosial. Fikih hadis wa ma yursyid ilaihi. Manfaat yang bisa kita ambil daripada hadis ini, yang pertama, sabab wurudi, asbab urutnya. Hadis, kalau Al-Quran itu ada asbabun nuzul, sebab latar belakang satu ayat atau satu surat dalam Al-Quran itu turun. Ada yang latar belakangnya, baik peristiwa. Kalau hadis namanya asbabul wurud, sama sebab mengapa hadis ini muncul. Mengapa Rasulullah SAW menyampaikan hadis ini? Hadhihi wasiyatu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li Abi Dzar wa Mu'adz bin Jabal. Jadi asbabul wurud ini daripada hadis ini sebenarnya adalah nasihat yang Rasulullah SAW sampaikan kepada dua sahabat, yaitu kepada Abi Dzar dengan Mu'adz bin Jabal. Dua sahabat ini radhiyallahu anhuma waradat min turuqin iddatin bi nusul mukhtalifatin. Dan ini asbab turunnya dijelaskan dalam beberapa keadaan. Khususnya ketika Mu'adz bin Jabal diperintahkan untuk berdakwah ke Yaman. Jadi Rasulullah SAW itu mengutus para sahabat untuk berdakwah Islam, mengajak masyarakat kepada Islam, termasuk Mu'adz bin Jabal. Nah, ini salah satu wasiat Rasulullah SAW
yang beliau sampaikan pada Mu'adz bin Jabal ketika akan berdakwah ke Yaman. Perintahkan untuk bertakwa pada Allah, kemudian berakhlak yang baik, berakhlak yang mulia. Dua hal yang Rasulullah SAW wasiatkan kepada Mu'adz bin Jabal. Demikian juga kepada Abi Dzar ketika minta nasihat dari Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, alimni amalan yuqarribuni minal jannati wa yubaidni minan nar. Yubaidni minan nar. Kalau tadi kepada Mu'adz bin Jabal itu adalah wasiat Rasulullah SAW ketika beliau akan berdakwah ke Yaman. Dua hal diwasiatkan, bertakwa pada Allah dan berakhlak yang baik kepada manusia. Kemudian kepada Abi Dzar ini, Abi Dzar minta nasihat, minta petua, minta sesuatu. Ya Rasulullah, ajarkanlah aku kepada satu amalan di mana ketika aku melaksanakan amalan ini akan mendekatkanku pada surga dan menjauhkan diriku daripada api neraka. Kemudian muncullah hadis ini dalam dua keadaan yang berbeda, tetapi inti wasiat daripada Rasulullah SAW hadisnya sama. Ittaqillah haitsu ma kunta wa adbihi sayyi'ata hasanatan tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Ini wasiat dan nasihat dari Rasulullah SAW baik untuk Mu'adz bin Jabal maupun Abi Dzar. Dan ini menunjukkan apa? Al-insanu khalifatun mukarramun fil ardi. Menunjukkan bahwa manusia adalah khalifah, pemimpin fil ardi, di bumi ini. Kita manusia adalah khalifah, pemimpin. Maka ketika memimpin harus apa? Memberikan kebaikan. Memberikan kebaikan. Inna Allah subhanahu wa ta'ala khalaqal insana wa manna alayhi bi ni'amin katsiratin la tuhaddu wa la tuhsa wa ja'ala minan nasi rasulan anzala alayhi bil wahyi minas sama' yubayyinu li baqi al-bashar tariqul khair was sa'adah. Allah menciptakan manusia itu dan diberikan nikmat yang sangat banyak dan tidak terhitung. Jadi nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita tidak terhitung. Jadi nikmat itu bukan hanya rezeki materi. Saya sudah sampaikan, Imam Syahrawi, seorang mufti dan seorang ulama Muslim, mengatakan bahwa al-mal adalah ni'am. Yang namanya harta itu adalah serendah-rendahnya nikmat. Dan nikmat yang paling tinggi adalah kesehatan, as-sihah wal afiyah. Kita kalau tidak sehat, bagaimana? Harta yang berapapun akan habis. Orang ketika punya harta yang banyak tapi diberikan penyakit, apalagi sekarang ya tidak semuanya bisa di-cover. Kalau BPJS misalnya berat, satu penyakit saja Allah berikan pada kita, mohon maaf, tidak bisa buang angin saja. Wow, Masya Allah, berat sekali. Saya pernah dirawat di rumah sakit, samping saya sudah seminggu tidak bisa buang angin, mohon maaf.
1 minggu nggak bisa bawa angin, kembung, dan harus melaksanakan operasi. Masya Allah, berat. Jadi nikmat yang Allah anugerahkan pada kita ini sangat-sangat banyak. Dan Allah juga utus bagi manusia ini Rasulan, utusan Allah, para nabi dan rasul yang membimbing kita, yang memberikan arahan hidup kita. Jadi Allah itu sudah sangat maha baik kepada kita. Bukan hanya nikmat yang Allah berikan, juga tuntunan melalui utusan. Dalam hal ini kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dari perkataannya, dari perbuatannya, dari ketetapannya, itu menjadi rujukan kita, ya, menjadi petunjuk kita untuk bagaimana berinteraksi dan bagaimana bergaul dengan orang lain. Kita tidak bisa bayangkan kalau utusan Allah itu malaikat, tentu kita tidak akan bisa untuk mengikutinya. Malaikat kalau disuruh sujud dari awal ciptakan sampai yaumul qiyamah, tidak akan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah utus adalah dari jenis kita, yaitu dari manusia, bashar. Jadi perintah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW bisa kita ikuti. Rasulullah SAW yanamu yusalli, yaftur wa yasum. Dan dalam memberikan contoh, Rasulullah hidup sebagaimana manusia biasa. Maka beliau melarang umatnya, para sahabat, ya, tidak pernah tidur. Yang kita baca dalam hadis sebelumnya, tiap malam tidak tidur, sholat malam, setiap hari puasa, ya, setiap hari puasa kecuali yang diharapkan 5 hari itu, Idul Fitri, Idul Adha, dan Ayyam Tasyrik. Selebihnya puasa, ya, dan setiap waktu di masjid. Dan akhirnya dirinya terbengkalai serta keluarganya juga terbengkalai. Maka kata Rasulullah SAW, semua itu ada masanya. Ada saat engkau istirahat tidur, ada saatnya engkau bangun sholat, ada saatnya engkau berbuka dan menjalankan aktivitas, ada saatnya engkau berpuasa. Saat-saat, ada saatnya, ada waktunya. Dan inilah yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, wasiatul mukhalifah. Ya. Wasiat dan nasihat ini yang awalnya hanya untuk 2 sahabat, ya, Abi Dzar dan Mu'adz bin Jabal, ini adalah nasihat yang kekal. Artinya bukan hanya untuk 2 orang sahabat ini, tetapi juga untuk kita sebagai, ya, kaum muslimin yang hidup masa di mana para sahabat, para tabi'in, para salafin, ya, ulama salaf dan khalaf itu sudah tidak ada. Ini nasihatnya tetap kekal, tetap bisa kita laksanakan. Jadi berlaku general, ya, takmim, bukan hanya untuk sahabat, bukan hanya untuk Mu'adz bin Jabal, bukan hanya untuk Abi Dzar, tapi juga untuk kita kaum muslimin yang hidup, ya, setelah, ya, para sahabat, para tabi'in, dan ulama, itulah tiada kita bisa melaksanakan hal ini. Jadi nasihat ini bersifat umum, bukan hanya untuk 2 sahabat tadi, tetapi juga untuk kita semua. Dan masa di mana kita nanti nggak ada, anak cucu kita, itu bisa dilaksanakan. Bertakwa kepada Allah serta
berinteraksi, ya, bergaul dengan manusia dengan akhlak yang baik. At-taqwa sabilun najat. Inti daripada wasiat ini adalah pertama at-taqwa, bahwa bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala sabilun najat, jalan menuju keselamatan. Ketika takwa itu ada dalam diri kita, itu adalah jalan untuk menuju keselamatan. Seperti yang diminta tadi oleh Abi Dzar, ya Rasulullah, ya, ajarkanlah padaku satu amalan di mana aku melaksanakan amalan ini, aku akan didekatkan dengan surga dan dijauhkan daripada neraka. Ini takwa. Maka Imam Ali karramallahu wajhah mendefinisikan takwa itu al-khauf wal jalil wal amal bil tanzil wal qana'atu bil quli wal istidad liyur rahim. Imam, ya, sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mendefinisikan bahwa takwa itu, ya, kita takut pada Allah Subhanahu wa taala, takut apabila kita melalaikan perintahnya, takut apabila kita melanggar apa yang telah dilarangnya, takut. Dan takut ini harus bisirri wal alaniyah, baik dalam keadaan sembunyi, tidak ada orang maupun ada orang. Ya. Saya analogikan ketika kita, ya, taat, ya, rambu lalu lintas, ya, maka ketika ada polisi, tidak ada polisi, di siang hari, di malam hari, kita melintas satu jalan, lampu merah, langsung berhenti. Bukan lihat ada polisi kan? Kalau ada polisi jalan, berarti belum takwa. Takwanya hanya ketika ada polisi. Malam-malam atau siang ramai, berhenti. Malam sepi, lampu merah terobos. Padahal bersamaan setelah ada kendaraan yang melaju cepat karena dia dalam posisi hijau, terjadi kecelakaan. Maka ketakwaan ini harus kita munculkan baik dalam keadaan sepi maupun ramai, dalam keadaan kita sendiri atau ramai, dalam keadaan banyak orang atau tidak ada yang lihat. Kemudian menunjukkan hakikat takwa. Hakikat takwa ini mestinya berimplikasi kepada perbuatan, bukan hanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala seperti sahabat, ya, sholat aja, ya, di masjid, puasa terus, tetapi dia tidak mempergauli, ya, tidak bergaul dengan sahabat yang lain, tidak menunaikan kewajibannya kepada keluarganya. Maka hakikat takwa ini harus dimunculkan dalam diri kita sebagai samratul iman, sebagai buah daripada keimanan. Ketakwaan dimunculkan. Wa min kamalit taqwa, dan dari kesempurnaan ketakwaan seseorang itu bisa dilihat apa? Pertama, al-bu'du an-syubhat wa ma iltabasa bil haram min al-umur. Yang pertama, menjauhi dari perbuatan yang syubhat. Ya, syubhat itu sudah mendekati haram. Dijauhi yang samar-samar, syubhat itu samar-samar, tapi lebih dekat ke haram gitu. Maka tinggalkan. Dan apabila iltibas bil haram, termasuk perbuatan yang haram, dijauhkan.
Wa yadkhulu bi hadzal makna ay nazimu an kasir min al-ibahat allati yakhsha minhu an tawaqqa fil muharramat. Oleh karena itu kita yang jelas-jelas saja, yang halal, yang sudah halal jelas, yang halal itu jelas, yang haram itu jelas, yang sama-sama tinggalkan. Jadi kalau orang sudah mendapatkan kesempurnaan dari ketakwaan itu akan meninggalkan sesuatu yang syubhat, yang belum jelas, yang samar, gitu ya. Hanya melakukan apa yang dihalalkan, hanya konsumsi apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syartun tuhaqqiqut taqwa. La tatahaqqaq taqwa bima'aniha wa la tu'ti thamarat samariha illa idza tuwaffiru bid-dinillahi lada muslim liya'rifa kaifa yattaqillaha azza wa jalla. Tentang syarat daripada untuk mewujudkan ketakwaan, bahwa ketakwaan itu tidak bisa kita wujudkan kecuali dengan apa? Tuwaffiru bil ilmi, kecuali kita belajar, kita tahu akan ilmunya. Ya. Bidinillah, belajar akan ilmu agama. Bagaimana seorang bisa tahu akan perbuatan ini dilarang, akan makanan ini dilarang, kalau dia tidak belajar, tidak tahu? Maka harus dengan ilmu. Bidinillah. Maka menuntut ilmu itu adalah kewajiban kita. Kapan kita berhenti untuk belajar ilmu agama? Sampai kita masuk liang kubur, artinya sampai kita wafat. Kalau kita belajar secara formal, itu ada masanya. Strata tertinggi ya S3, doktoral. Tidak ada sekolah lebih tinggi daripada doktoral. Tetapi belajar ilmu agama nggak ada selesainya. Ya. Seorang guru juga terus belajar. Ya. Karena ketika kita berhenti belajar, kita merasa cukup, nanti takabur. Padahal ilmu Allah ini lebih luas daripada samudra yang ada. Kita baru belajar satu tetes ini kita bagi-bagi dengan jutaan orang. Maka terus kita belajar ilmu, khususnya ilmu agama, untuk kita dapat mewujudkan ketakwaan ini dalam diri kita. Selanjutnya at-taubatu minadz dzambi wal israf fi amalil khairi. Khuluqul mu'minin al-muttaqin. Kemudian dari takwa ini adalah bertaubat daripada kesalahan, daripada dosa, dan segera untuk melaksanakan perbuatan baik. Dan ini merupakan akhlak, perilaku dari orang-orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang muttaqin. Qad yaqulu 'alal insan an-nisyan wal ghaflah. Kita namanya manusia terkadang lalai, terkadang lupa. Ya. Tujuan kita ya hidup ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Itu tujuan hidup kita. Tapi kan terkadang kita lalai, lupa. Ya, kasihkan kerja, lupa dengan kewajiban. Ya. Orientasinya apa? Wah, lalai, ikutin dunia. Maka segera bertaubat, segera berbangun, berbuat kebaikan. Israfil khair. Wa qad tuzi nafsahu wa yasbiqu lahu syaitan. Karena apa? Kita
itu selalu diganggu oleh setan. Biar lalai, biar lupa, ya biar gak ingat. Ini sudah waktunya masuk waktu azan. Udah selesai dulu, istirahat dulu, berhenti dari kegiatan. Laksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala kan sholat, nanti setelah itu bisa dilanjut. Tapi setan udah tanggung, ya kerjaan sedikit lagi, tanggung. Terus tahu-tahu sudah berakhir waktu, ya sudah asar, nggak sholat. Tuh, setan selalu mengganggu kita, membisiki kita pada perbuatan yang keburukan. Biar apa? Biar nantinya ada temannya. Ya. Fayaqau bil maksiyah wa yarkabu dan akan menjadikan seorang hamba, seorang muslim ini berbuat dosa, melakukan kesalahan. Wa min taqwa indah dan pada saat itu mestinya dia segera melaksanakan perbuatan baik. Ya. Segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala wa yastaghfirullah azza wa jalla idza dzakara aw namaha. Ketika dia ingat, ya Allah, sudah setengah tiga saya belum sholat zuhur, astagfirullah, segera sholat istighfar, mohon ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Pekerjaan kalau diturutin dan habisnya. Ya. Tapi ketika ada panggilan Allah, segera tinggalkan sholat itu. Insya Allah memberi keberkahan, kemudahan. Yang awalnya kita suntuk, susah, mungkin setelah sholat makin seger. Ya, bisa melaksanakan, ya, menuntaskan pekerjaan yang kita laksanakan. Maka segera beristighfar. Summa yubadul muslim iltaqa ba'da taubatul istighfar ila fi'l khairat wal ihsan min a'mal shalihah. Setelah beristighfar tentunya ya, segera melaksanakan ya, perbuatan baik. Perbuatan baik. Pernah ada seorang sahabat ya, sedang asik di kebun kurmanya, kurmanya sedang panen gitu ya. Wah, cakep, bagus. Saking ya, senangnya dengan kurma gitu ya, karena akan segera ya, panen gitu ya, terlewat ya, nggak sholat jamaah asar pada saat itu. Lagi akan di kebun gitu ya, ternyata pas sudah sadar ya, sahabat yang lain sudah pulang. Nah, kapan azannya? Azannya mereka kedengeran gitu ya. Karena apa? Terbuai dengan dunia. Maka dia beristighfar, ya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, sholat, habis sholat kebun kurmanya semuanya dihibahkan di jalan Allah. Ini bikin saya goflah, lalai ini. Ya, bikin lalai udah saya wakafin, saya sedekahin nih, ya, biar saya agak terbuai lagi ya, dengan perbuatan ini. Kira-kira ada tidak kayak gini? Waktu sholat gitu ya, jangankan nggak sholat berjamaah, kadang sampai sholat kelewatan gitu ya, terus aja, padahal nggak ada apa-apanya. Sahabat lalai kadang sholat jamaah aja, sampai apa yang dia punya, apa yang membuat lalai itu langsung diinfakkan, disedekahkan, diwakafkan di dalam Allah Subhanahu wa taala. Ya, biar dia nggak lalai lah. Sampai seperti itu, karena dunia itu kecil. Nurut ta'ati yubdidu zulmatal maksiyah, bahwa cahaya dari ketaatan itu akan menerangi daripada kegelapan maksiat. Perbuatan baik kita itu akan menggantikan perbuatan buruk. Kita
beristighfar. Rasulullah itu riwayatkan maka Rasulullah SAW yastaghfirullah sab'ina marrah wa fi riwayatin mi'atu marrah. Rasulullah SAW itu dalam sehari semalam tidak lepas beristighfar, mohon ampun kepada Allah 70 kali. Dalam riwayat yang lain 100 kali. Padahal beliau maksud yang dibebaskan dari dosa, sudah dijamin masuk surga. Tapi tidak lepas istighfar mulutnya itu, mulut beliau 70 kali sampai 100 kali dalam satu hari. Kita kembalikan pada kita, berapa kali kita istighfar? Ya, dosa menghulu, belum dijamin masuk surga. Istighfar aja masih malas. Ya paling gampang kan kita istighfar, coba dah habis sholat. Ini mah 3 kali tuh habis sholat. Ya, 3 kali itu baru berapa? Masih kurang banyak. Dosanya 10. Ini apalagi habis sholat, udah. Lantas jalan, lantas HP, lantas yang lain. Gak baca zikir, gak baca istighfar Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah. Maka perbanyak istighfar kita. Kemudian ikuti dengan perbuatan baik, sedekah itu perbuatan baik. Ya tersenyum, basyasyatul wajhi, bermuka ceria, tersenyum kepada orang lain, itu juga sedekah. Di jalan kita lihat ada beling, ada paku, kita ambil, kita buang di tempatnya, itu juga sedekah, perbuatan baik. Ada yang menghalangi pohon tumbang, kita angkat, kita bersihkan, dapat pahala sedekah, itu perbuatan baik. Jadi perbuatan baik ini tidak hanya terkait dengan materi, banyak hal lain yang bisa kita lakukan. Baik, satu lagi, at-taubah syartul takbirul kabair. Kalau tadi istighfar, perbuatan baik, kita sedekah, kita bermuka ceria, kita tersenyum, itu menghapus dosa-dosa kecil. Ya, dosa-dosa kecil, mata kita, kuping kita, mulut kita, ya, dosa-dosa kecil. Tapi kalau untuk dosa besar, tidak mempan. Untuk dosa besar, maka harus dilakukan at-taubah, harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa besar, berzina, minuman keras, ya, membunuh, maka asal saya dengan istighfar, asal saya dengan hanya sedekah, ya, harus bertaubat, taubatan nasuha. Maka selama hidup, ya, banyakkan kita istighfar dan bertaubat. Ya. Tapi nanti kalau urusannya hanya kepada Allah, ya itu selesai. Tapi kalau ada hubungan dengan manusia, ya, menghilangkan nyawa, meneteskan darah, itu sudah selesai dengan taubat saja. Karena haknya pada orang lain harus diselesaikan. Kalau tidak selesai di dunia, di akhirat juga dituntut, dimintakan pertanggungjawabannya. Dan ini pembahasan kita pada pagi hari ini. Maka dalam hal ini apa adalah hadis anna min kamalil iman wa sifatil muttaqin husnul khuluq. Bahwa dari apa yang kita pelajari pada hadis ini, bahwa dari kesempurnaan keimanan seseorang dan ketakwaan seseorang itu terlihat dari perangainya, terlihat dari perilakunya, terlihat dari akhlaknya. Hablum minallahnya bagus, hablum minannas juga bagus. Ya, jadi berkolerasi dan ya, semakin tinggi takwa seorang, semakin baik akhlaknya kepada orang lain. Inilah wasiat Rasulullah SAW dalam hadis ini. Karena waktu sudah selesai, kita cukupkan pembahasan pada pagi hari ini. Dan sebelumnya ada sesi pertanyaan sekarang. Silakan bapak-bapak atau ibu-ibunya ada yang bertanya.
Ibunya ada yang bertanya, Bu. Bapak-bapak. Yes. Makasih Kiai. Terkait dengan pokok bahasan tadi, bagaimana cara mengistiqomahkan kita sebagai hamba Allah ketika akan mengiringi perbuatan yang jelek, kemudian untuk dapat menghapus itu dengan perbuatan kebaikan. Jadi supaya tidak terlena dengan dosa. Kemudian yang kedua, bagaimana membunuh sifat sombong ketika kita berbuat sesuatu yang dapat menyebabkan orang itu tertunduk karena kesombongan kita. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya coba untuk menjawab. Yang pertama, bagaimana cara kita untuk istiqomah ketika lalai, ketika kita berbuat kesalahan dan dosa, segera kita melakukan perbuatan baik. Yang pertama adalah kita segera sadari dzakara wa nabaha. Astagfirullahaladzim. Ya. Lagi enak ngobrol, atau ngomongin orang, gibah. Astagfirullah. Istighfar kita. Jadi segera sadari apa yang kita lakukan itu salah. Ya. Bercanda. Kemudian didorong, sampai jatuh. Jatuhnya karena bercanda biasa aja, tapi karena kondisinya lagi nggak pas, jatuh sampai nusuk gitu ya. Astagfirullahaladzim, mohon maaf ya Allah, bercanda maksudnya gitu ya. Jadi ketika kita melaksanakan satu kelalaian, satu perbuatan kesalahan, satu perbuatan dosa, pertama dzakara wa nabaha, segera sadari. Setelah sadari, segera paling lepek apa? Mulut kita istighfar. Astagfirullahaladzim. Dulu kan orang-orang tua kita dulu ya, kalau apa-apa mulutnya langsung apa? Astagfirullahaladzim. Refleks gitu ya. Jadi ketika sadar akan perbuatan dosa tersebut, atas perbuatan kesalahan tersebut, kita sadari. Setelah sadar, segera refleks kita istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kalimat yang lain. Ya. Jangan kalimat yang lain, segera istighfar. Jadi sadari akan perbuatan yang salah tersebut, kemudian kita refleks, kemudian kita istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian apa yang bisa kita lakukan? Kebaikan. Ya. Wah, ada yang kangen yang memberi sedekah. Ya. Ada orang yang memerlukan bantuan, yang jalan yang bisa seberangi. Kebaikan. Jadi kebaikan itu bukan hanya yang kaitannya dengan materi. Hal-hal terkecil yang bisa kita lakukan itu untuk kebaikan. Maka yang paling mudah itu tadi adalah pembiasaan mulut kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Ya, belum sholat zuhur. Astagfirullahaladzim. Lupa gitu ya, karena satu pekerjaan aktivitas akhirnya belum melaksanakan kewajiban. Istighfar, kemudian laksanakan kewajiban kita. Apa yang bisa kita lakukan untuk mengganti itu? Silakan. Istighfar ini paling mudah yang kita lakukan. Ketika sadar, kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita bisa gantikan dengan perbuatan baik, menolong orang yang membutuhkan, atau sekedar tersenyum ketika bertemu dengan orang lain, atau kita punya rezeki, punya harta, kita sedekahkan. Astagfirullahaladzim. Infak, sedekah.
Yang pertama. Yang kedua, bagaimana cara menanggulangi itu membunuh rasa takabur, sombong. Ya. Maka kita harus sadari kesombongan itu hanya untuk Allah. Allah Akbar, Allah Maha Besar. Allah yang paling tinggi. Yang berhak untuk sombong itu Allah. Apa yang mau disombongkan dari kita? Harta, ya nggak ada apa-apanya. Dibandingkan dengan harta korun yang kunci daripada hartanya itu sampai dibawa oleh beberapa kota, baru kuncinya saja. Kalau kita sombong terhadap apa yang kita punya, nggak ada apa-apanya kita ngomong. Allah tenggelamkan tuh, Allah masukkan tuh hartanya korun ke dalam bumi. Sombong dengan kekuatan kita, seberapa kuat kita? Karena panas sedikit saja sudah mengadu, ya. Kesandung jatuh sedikit saja sudah berdarah. Apa yang mau disombongkan? Maka untuk membunuh hal tersebut, untuk menjauhkan diri kita dari takabur ini, ingat, yang berhak sombong itu hanya Allah. Maka ada kaul mengatakan at-takabbur, al-takabbur sedekah. Orang kalau ya sombong, disombongin aja lagi, maka nanti dia akan tahu, saya nggak ada apa-apanya. Nah, di sini kan di kampung ini yang paling kaya saya ini. Ya, rumah saya paling bagus, kendaraan saya paling bagus, tanah saya di mana-mana, harta di mana-mana. Ya, ketemu orang yang lebih kaya lagi, udah langsung. Ya. Tidak ada apa-apanya. Maka yang harus kita lakukan ketika ada kibria, ada rasa sombong dalam diri kita, jauhkan bahwa yang berhak sombongnya Allah. Kita nggak ada apa-apanya, nggak ada apa-apanya. Apa yang mau disombongkan? Harta yang Allah berikan pada kita hanya titipan. Kapan aja bisa diambil. Kesehatan kita, kebugaran kita, sekejap mata bisa hilang. Allah berhak ambil. Maka sadari bahwa apa yang ada dalam diri kita itu semuanya adalah anugerah, titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan saja Allah bisa mengambilnya. Ya. Semudah, lebih mudah dari membalikan telapak tangan. Gampang pun fayakun, selesai. Ya. Maka oleh karena itu, ya, dalam bermuamalah tentunya ya, secara manusia, sifat basyariyah pasti ada ya, rasa ya, sombong. Maka kesombongan ini harus kita kikis. Kita tidak bisa sombong. Yang berhak sombong hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tidak ada ya. Kalaupun kita diberikan kelebihan dari orang lain, itu karunia yang Allah berikan, yang harus kita syukurin, bukan untuk disombongkan. Kalau disombongkan nanti Allah bisa putar. Berapa banyak kita lihat orang yang awalnya dihinakan oleh seorang yang lebih, tetapi dengan sekejap mata Allah bisa balik keadaan. Maka harus kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Baik, waktu sudah makin siang, kita cukupkan ya untuk kajian pada pagi hari ini. Kita baca surah Al-Fatihah. Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga apa yang kita kaji, apa yang kita pelajari pada pagi hari ini dan kita yang lain bisa kita pahami dan kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bimbingan untuk senantiasa kita dapat tolong ilmi sampai akhir hayat kita, dan kita bisa diberikan kemudahan dan seluruh hajat dan keinginan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fadlillah bihajatina wa yu'min maqasidana wa yashfi qadrana wa yu'min amwatina wa yahadatina bi al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.